Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Argarini dari Departemen Faal dan Biokimia Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan perkuliahan mengenai rekomendasi dari aktivitas fisik dan juga olahraga pada orang-orang dengan berat badan berlebih dan juga obesitas, dan nanti di akhir saya juga akan memberikan perkuliahan mengenai bagaimana mengkombinasinya dengan pengaturan diet yang baik. Oke, secara garis besar saya akan membagi perkuliahan ini menjadi 4 pertemuan, di mana pada pertemuan pertama saya akan meng-highlight seberapa banyak kasus atau prevalensi dari orang-orang yang overweight atau yang obesitas ini baik di Indonesia maupun di dunia. Kemudian mengenai kenapa penting sekali bagi kita untuk mencegah dan juga mengobati, ya, dalam hal ini adalah menurunkan berat badan pada orang-orang dengan overweight maupun obesitas. Kemudian di pertemuan kedua dan ketiga saya akan fokus untuk rekomendasi bagaimana cara melakukan aktivitas fisik, dan juga pada pertemuan ketiga saya akan lebih fokus pada bagaimana cara melakukan olahraga pada orang-orang dengan overweight dan obesitas. Sedangkan di pertemuan yang terakhir, di pertemuan keempat, saya akan fokus pada bagaimana cara mengkombinasikan antara aktivitas fisik, olahraga, dan juga dengan pola diet yang baik. Oke, di pertemuan pertama ini saya akan membahas mengenai beberapa hal, diantaranya adalah prevalensi atau epidemiologi, ya. Jadi dari seberapa banyak sih orang-orang dengan overweight dan obesitas ini di Indonesia maupun di dunia. Kemudian yang kedua adalah apa kepentingannya atau benefitnya dari menurunkan berat badan, dan apakah hanya menurunkan berat badan saja yang penting pada orang-orang dengan obesitas ini. Kemudian yang ketiga, saya akan menyampaikan mengenai faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap obesitas. Dan terakhir, saya akan menyampaikan bagaimana strateginya untuk melawan atau menurunkan angka dari kasus dari obesitas ini. Oke. Kita lihat dari tahun 2015, ya, jadi terdapat peningkatan yang tajam. Jadi tahun 1980 itu sampai dengan sekarang sudah hampir 2 kali lipat, dan itu tidak hanya di negara-negara dengan tingkat pendapatan yang tinggi saja, tetapi seperti negara-negara yang masih developing countries, ya, itu juga sama, ya. Terjadi peningkatan jumlah kasus obesitas yang sangat signifikan, ya. Bahkan di tahun 2015 obesitas ini tidak hanya pada orang dewasa, ya. Jadi pada orang dewasa itu sekitar 12%, dan yang tidak kalah banyaknya adalah obesitas pada anak-anak, ya. Obesitas pada anak-anak ini bisa mencapai 5%. Dan ternyata sekarang pertumbuhannya pada pada anak-anak itu ternyata lebih cepat dibandingkan dengan percepatan peningkatan angka obesitas pada orang yang dewasa. Nah, ini harus kita garis bawahi, ya, karena biasanya nih kalau misalnya anak-anaknya itu dari kecil sudah sudah obes, ya, sudah berat badannya itu sudah berlebih. Nah, ini harus segera ditangani sejak awal, karena ini bisa berakibat obesitasnya ini terbawa sampai dia menjelang dewasa dan bahkan juga sampai dengan usia tua, ya. Kemudian beberapa negara yang sangat tinggi penduduknya seperti Cina dan India ini menempati dua peringkat teratas untuk angka obesitas, baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Baik, pada gambar ini kita bisa melihat populasi prevalensi secara global dari obesitas. Kita bisa melihat di garis tengah ini adalah cut off point-nya, ya. Jadi kurang lebih kalau misalnya di dunia itu sekitar lebih dari 50%, ya. Kita bisa melihat di sini beberapa negara ada yang sangat tinggi sekali, misalnya di Meksiko dan juga di Chili, ya. Tetapi ada juga negara-negara yang memang sudah tingkat awareness-nya, tingkat kewaspadaannya terhadap overweight dan obesitas ini cukup tinggi, misalnya di Jepang dan Korea, ya. Ini lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Tetapi secara umum kurang lebih obesitas ini kurang lebih mencapai 58,2%, ya. Nah,
obesitas ini sebenarnya apa sih bahayanya ya? Jadi kalau misalnya kita lihat dari grafik ini ya, jadi obesitas itu menyebabkan 4 sampai 4,7 million kematian ya, yang didominasi 70%-nya itu oleh penyakit-penyakit yang terkait dengan kondisi obesitasnya ini sendiri ya, misalnya adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Tuh. Jadi obesitas ini kepentingannya itu tidak hanya dari bentuk tubuhnya saja, tetapi dengan adanya obesitas ini maka ada beberapa penyakit yang sangat erat kaitannya ya. Nah, penyakit-penyakit apa saja yang sangat erat kaitannya dengan obesitas? Yang pertama adalah tentu saja penyakit-penyakit yang terkait dengan sistem metabolik kita ya, yaitu diantaranya adalah penyakit diabetes atau kita lebih mengenalnya dengan penyakit kencing manis ya, kemudian penyakit jantung dan pembuluh darah, termasuk diantaranya juga adalah stroke ya, kemudian beberapa masalah yang terkait dengan muskuloskeletal, jadi ototnya dan juga tulangnya ya, sehingga pada orang-orang yang obesitas ini sering mengalami nyeri ya. Di antaranya adalah nyeri pada bagian pinggang maupun punggung dan juga nyeri pada bagian lutut ya. Kemudian yang lainnya adalah bisa menyebabkan juga gagal ginjal ya, dan juga sudah dideteksi ini ada 13 kanker yang berkaitan dengan adanya overweight maupun obesitas. Seperti bisa kita lihat di sini ada meningioma ya. Kemudian ada kanker pada adenokarsinoma pada saluran pencernaan ya, esofagus, kemudian ada multiple myeloma dan juga kanker-kanker lainnya seperti misalnya kanker payudara, yang jelas-jelas ini berhubungan terutama tentunya pada wanita ya. Nah, apa saja sih faktor-faktor sebenarnya yang berkontribusi terhadap peningkatan dari obesitas maupun overweight ya. Jadi yang pertama ini adalah faktor usia. Nah, ini ternyata kalau misalnya seiring dengan peningkatan usia, ini terjadi peningkatan kasus obesitas maupun overweight. Nah, hal ini salah satunya disebabkan karena tentu saja ada penurunan metabolisme pada usia tua. Ya, jadi semakin dengan meningkatnya usia ya, maka kecepatan dari metabolisme pada tubuh kita ini akan semakin menurun. Ya, sehingga tentu saja nanti pola dietnya ini harus diatur kembali ya. Tapi bukan berarti bahwa pada anak-anak ini juga tidak mengalami obesitas. Seperti tadi saya sampaikan di awal, ternyata kasus obesitas pada anak-anak ini sudah hampir setengahnya dari kasus obesitas pada orang dewasa. Kemudian yang kedua adalah adanya diet yang tidak baik ya. Jadi misalnya ini ada konsumsi diet yang tinggi dengan kalori ya. Apa itu diet yang konsumsi diet yang tinggi kalorinya? Yaitu kalau misalnya kita makan makanan tertentu ya, tetap dengan jumlah yang sama antara makanan A sama makanan B, ternyata dengan berat yang sama. Nah, yang A ini ternyata jumlah kalorinya ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang B ya. Misalnya yang paling sering dimakan nih sekarang ini adalah salah satunya adalah minuman-minuman yang manis ya. Jadi kalau misalnya kita membeli minuman yang manis, coba diperhatikan itu berapa kalori per 100 gramnya ya. Kenapa kalau misalnya minuman yang manis itu tinggi kalorinya ya, karena memang banyak kandungan dari gulanya ya di situ, dan gula itu adalah salah satu karbohidrat sederhana yang akan dengan mudah sekali dicerna dan kemudian diabsorpsi tanpa ada proses pencernaan sebelumnya ya. Kemudian yang kedua adalah juga memang karena ada peningkatan dari ketersediaan makanan-makanan yang tinggi kalori ya, kemudian juga kemudahan untuk mengakses dari makanan-makanan tersebut dan juga kemampuan untuk membeli makanan-makanan tersebut ya, termasuk juga dengan adanya peningkatan dari marketing untuk makanan-makanan yang high kalori seperti itu ya. Kemudian juga yang ketiga, faktor lainnya adalah yang berkaitan dengan aktivitas fisik ya. Jadi ada peningkatan gaya hidup yang sedentary ya. Apa itu sebenarnya gaya hidup yang sedentary? Ya, gaya hidup sedentary itu adalah gaya hidup yang aktivitas fisiknya itu kurang ya.
Jadi lebih banyak misalnya duduk ya, kemudian sambil tidur-tiduran, leyeh-leyeh gitu ya. Jadi sehingga mengurangi jumlah kalori yang dipakai oleh tubuh kita ini untuk melakukan gerakan ya. Kemudian juga gender. Jadi faktor apa namanya? Jenis kelamin ya. Jadi lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan dengan pada laki-laki, dan juga faktor sosial ekonomi. Di antaranya adalah faktor education ya. Jadi faktor pendidikan dan juga sosial economic status ya. Nah, slide berikutnya. Pada gambar ini kita bisa melihat adanya peak ya. Jadi tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa usia ini mempengaruhi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pada gambar ini, nah usianya usia yang paling banyak terjadi obesitas itu tadi pada usia sekitar di atas 55 tahun ya. Dan ini juga tidak hanya terjadi pada golongan sosial ekonomi tertentu ya. Jadi kita bisa melihat ini ada berbagai macam golongan sosial ekonomi. Jadi kalau kita lihat yang biru ya, yang biru ini adalah yang sosial ekonominya rendah ya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini ternyata yang sosial ekonominya rendah, yang merah dan biru ya, itu ternyata lebih rendah kasusnya dibandingkan dengan yang sosial ekonominya itu tinggi ya, yang orange ini ya. Yang yang putus-putus itu pada perempuan. Jadi tadi saya sampaikan di awal juga pada perempuan ini kasus obesitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang pada wanita ya. Jadi ternyata kalau misalnya kita lihat di sini ya, kalau misalnya orang-orang dengan sosial ekonomi menengah ke atas itu seharusnya level education-nya itu kan tinggi ya. Tetapi mungkin ternyata karena memang kalau misalnya kita punya kemampuan secara ekonomi ya, tentu saja kita punya kemampuan lebih untuk menjangkau makanan-makanan yang tadi saya sampaikan ya, yang tinggi kalori ya. Sehingga itu juga merupakan salah satu faktor yang memang meningkatkan kasus obesitas yang ada di masyarakat pada saat ini ya. Slide berikutnya. Oke, ini adalah gambaran grafik yang menyatakan peningkatan populasi anak-anak yang obesitas dari tahun ke tahun ya. Jadi kalau kita lihat ini sama dengan yang tadi, jadi dibagi antara wanita sama pada pria ya. Jadi anak laki-laki dan anak-anak perempuan secara global ya, yang garisnya yang yang secara global maupun dibagi berdasarkan tingkat ekonominya ya. Jadi kalau kita lihat di sini sama ya, jadi anak-anak yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi ya, menengah ke atas, itu ternyata kasus obesitasnya lebih tinggi. Dan kalau kita lihat grafiknya, ini terjadi peningkatan yang sangat tajam ya, dari tahun 1980 sampai dengan ini data yang saya dapatkan adalah pada tahun 2015 ya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah gambaran peningkatan kasus obesitas pada orang dewasa. Memang kalau kita lihat ya, peningkatannya ini tidak setajam pada anak-anak. Jadi memang yang pada anak-anak ini memang harus kita highlight ya, harus kita garis bawahi, dan ini yang harus kita cegah. Jadi obesitas dan juga overweight ini harus dicegah lebih awal ya, karena ternyata sekarang peningkatan kasus obesitas yang pada anak-anak ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang pada dewasa. Tapi yang pada dewasa juga kita bisa lihat nih, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang signifikan ya. Dan memang kalau kita lihat angka globalnya ya, ini juga sama ya dengan yang tadi, jadi juga terjadi pada yang orang-orang dengan sosioekonomik yang lebih tinggi ya. Slide berikutnya. Nah, di sini saya ingin meng-highlight ya, saya akan meng-highlight bagaimana salah satu faktor yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi tadi ada makanan ya, kemudian ada usia. Nah, di sini saya akan meng-highlight tentang bagaimana sih aktivitas fisik dan juga gaya hidup yang sedentari tadi, yang kurang beraktivitas gitu ya, berpengaruh terhadap tingginya tingginya kasus overweight maupun obesitas yang ada di masyarakat ya. Jadi ini saya dapat dari kasusnya yang di European Union ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di Pakistan ya. Jadi kasusnya adalah kasus yang ada di Pakistan. Kita bisa melihat kalau misalnya kita aktif ya. Jadi ini dibagi menjadi 3 kelompok gitu ya, yang tidak aktif atau kurang lebih
aktivitas fisik. Dalam hal ini berkaitan dengan aktivitas fisik yang berkaitan dengan olahraga, jadi kurang dari 2 kali per minggu, kemudian lebih dari antara 2 sampai 4 dan antara 4 sampai 7 kali per minggu, maka kita bisa melihat persentasenya yang overweight dan juga obesitas ini lebih tinggi pada orang-orang yang memang kurang aktif ya. Jadi kalau yang pada orang kurang aktif ini 10% terjadi peningkatan berat badan dan juga 10% terjadi obesitas ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita lebih banyak kegiatan yang sedentarinya, jadi kita lebih banyak duduk-duduknya ya, lebih banyak misalnya bekerja di depan laptop gitu ya. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan tersebut itu dilakukan kurang dari 1 jam per hari seperti yang direkomendasikan untuk aktivitas fisik sehari-hari, maka ternyata kita bisa melihat kasus obesitas dan overweightnya ini lebih rendah ya dibandingkan dengan kalau misalnya kita melakukan kegiatan sedentary ini lebih dari 1 jam ya, sehingga memang ini harus kita hindari ya. Jadi yang sedentary lifestyle-nya ini harus kita kurangi, yang physical activity-nya dan exercise-nya ini yang harus kita tingkatkan untuk mencegah terjadinya obesitas maupun overweight ini. Nah, kemudian slide berikutnya faktor yang berikutnya berperan ini adalah pola makan. Jadi yang pertama adalah pola makan dan yang kedua adalah jenis makanannya ya. Jadi tidak hanya jenis makanannya saja yang penting, tetapi kita juga harus memperhatikan dari pola makan ya. Mungkin kita nanti pada pertemuan mengenai diet ya, pada pertemuan diet dengan Dr. Widati itu mungkin beliau sudah menyampaikan secara detail, tapi saya hanya ingin meng-highlight sedikit aja bahwa pola makan ini memang harus benar-benar kita perhatikan ya. Dan ternyata yang sering sekali menjadi kebiasaan adalah men-skip. Jadi kita tidak melakukan makan pagi. Padahal kalau misalnya kita tidak melakukan makan pagi, nah ini katanya lunch-nya itu, makan siangnya itu akan lebih banyak porsinya ya. Jadi makannya lebih banyak pada saat makan siang dibandingkan dengan kalau kita makannya teratur. Jadi makan pagi, makan siang, dan juga makan malam ya. Jadi nanti lebih baik kalau misalnya pola makannya ini teratur ya, jadi makan pagi, kemudian makan siang, dan juga diikuti dengan makan malam ya. Dan kemudian yang kedua adalah ini, tadi saya sudah highlight sebenarnya ya, sudah saya sampaikan sebelumnya mengenai makanan-makanan yang kalorinya ini tinggi ya. Jadi makanan yang padat dengan kalori, makanan yang tinggi dengan kalori ya. Jadi ini ada beberapa contoh dari makanan-makanan yang kalorinya rendah versus gitu makanan yang tinggi kalori ya. Jadi kita bisa lihat di sini makanan-makanan yang tinggi serat ya seperti sayuran dan juga buah-buahan ini lebih rendah atau lebih rendah kalorinya dibandingkan dengan makanan-makanan yang seperti ini ya. Jadi misalnya ada cookies di situ ya, kemudian ada selai, ada es krim, ada makanan-makanan yang cepat saji seperti ini ya. Kemudian juga minuman-minuman yang manis yang sering ada di pasaran sekarang ini ya. Tapi jangan salah ya, buah-buahan juga kita ada yang tinggi kalorinya. Misalnya buah alpukat itu juga tinggi kalorinya karena dia banyak mengandung lemak yang nabatinya ya. Jadi kita harus tahu mana buah-buahan yang memang rendah kalorinya, mana buah-buahan yang tinggi kalorinya. Dan juga tidak semua dari makanan-makanan yang ada di restoran cepat saji itu tidak baik ya. Jadi ada beberapa, misalnya ada saladnya, cuman misalnya kalau salad itu kita harus perhatikan juga itu sayur-sayuran, tetapi kadang dressingnya ya, jadi sausnya itu yang tinggi kalori ya, seperti misalnya kita pakai tambahan mayones ya, itu yang tinggi kalori ya gitu. Dan juga ya tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa ada peningkatan dari jumlah ketersediaan makanan-makanan dari high kalori ini ya. Nah ini saya ingin slide berikutnya. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa ada peningkatan dari ketersediaan, juga akses, dan juga bagaimana kemampuan kita untuk membeli dari makanan-makanan yang tinggi kalori. Saya ingin menyampaikan di sini ada
grafik ya, jadi bahwa di Indonesia ini ternyata orang-orang Indonesia ini sangat senang sekali dengan minuman-minuman yang manis yang kita kenal ya, dengan dulu mungkin ada terkenal minuman boba ya, tapi sekarang ini variasinya sudah banyak sekali ya. Tidak hanya minuman-minuman yang kita beli di counter-counter ya, tetapi juga jangan lupa ada banyak minuman-minuman yang sudah dikemas itu juga tinggi kalorinya ya. Jadi kalau misalnya beli teh gitu ya, kadang ada yang sugar, ada yang biasa, kemudian ada juga yang less sugar ya. Memang yang less sugar itu ya rasanya kurang manis ya, tetapi kalau misalnya kita lihat yang full ya, yang originalnya gitu, kita bisa lihat tuh kalorinya cukup besar sekali ya. Padahal kan minuman-minuman ini kurang mengenyangkan ya, karena kalau minum itu kan ya kita langsung sedot terus ya dia akan diserap langsung ya, apalagi gulanya itu biasanya dalam bentuk gula yang sederhana sehingga tidak memerlukan pencernaan yang kompleks gitu ya. Nah, di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, ternyata ini jauh sekali konsumsinya ya. Jadi ini kita bisa lihat 1,6 juta US dollar ya di semester 1, 6 bulan pertama tahun 2021 ya. Dan juga sekarang kan ya sudah banyak sekali makanan-makanan cepat saji yang sudah masuk ke negara kita ya. Ini diantaranya brand-brand yang memang sangat laku gitu ya di pasaran ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat malam minggu ya di sini penuh sekali gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, oleh karena itu, karena memang ya sekarang ini godaannya cukup banyak ya. Di antaranya adalah pertama kemudahan mendapatkan makanan-makanan yang tadi tinggi kalorinya ya. Kemudian yang kedua memang berbagai kemudahan di bidang yang lainnya sehingga menurunkan memang jumlah aktivitas fisik yang kita lakukan. Contohnya nih, kalau misalnya kita mau nonton TV gitu ya, sekarang kan sudah ada remote dan lain sebagainya. Kemudian kadang-kadang kuliah ataupun bekerja pun kita tidak perlu pergi kemana-mana, kita cukup di depan laptop saja ya. Padahal kalau misalnya nih kita ke sekolah ya, ataupun misalnya kita bekerja pindah dari tempat satu ke tempat lainnya, nah itu ada break ya, kemudian kita melakukan aktivitas fisik. Tapi sekarang dengan adanya kemudahan teknologi informasi, nah ini juga merupakan salah satu yang menyebabkan mobilitas dari orang ini berkurang. Ya memang di satu sisi itu ada baiknya ya, sangat baik sekali ya, karena memang mempermudah ya komunikasi dan lain sebagainya ya, mempermudah bagaimana kita kuliah dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain ya, karena perspektif saya adalah dari perspektif kesehatan, nah ini juga sebenarnya mobilitas atau aktivitas fisik dari orang-orang ini menjadi berkurang ya. Oleh karena itu sebenarnya strategi yang harus dilakukan ini harus komprehensif ya, sehingga tidak hanya dari kita sendiri tetapi tentu saja melibatkan masyarakat dan juga melibatkan pemerintah. Karena misalnya gini, makanan-makanan yang tinggi kalori ya, itu kan sasarannya ada sasaran pada misalnya anak-anak, ada sasarannya pada anak muda ya. Nah itu adalah justru orang-orang yang memang vulnerable ya, atau lebih mudah untuk mengkonsumsi makanan-makanan tersebut, sehingga sebenarnya marketing untuk makanan yang tinggi energi ini ya harus dikurangi ya. Dan juga misalnya di negara-negara lain ya ada edukasi ya mengenai makanan-makanan yang sehat untuk anak ya, kemudian juga makanan yang untuk anak-anak sekolahan ini juga dikontrol ya dari kantin sekolahnya. Tapi kalau misalnya kita lihat di Indonesia ini kan makanan terutama di sekolah-sekolah tertentu, mungkin sekolah swasta ada yang membatasi ya, jadi tidak boleh ada orang berjualan di luar kecuali misalnya di kantinnya. Nah itu bisa kita kontrol. Tetapi kalau misalnya di sekolah-sekolah kebanyakan itu kan ya anak-anak jajan dengan bebasnya ya. Nah oleh karena itu ini adalah harus ada peran orang tua di situ ya. Jadi anak-anak ini jangan sampai makanan-makanannya itu tidak terkontrol ya. Nanti caranya adalah bagaimana, yang paling gampang itu adalah kita sebagai orang tua ini memberikan bekal ya. Bekalnya bukan bekal uang tapi bekal makanan, sehingga kita bisa mengontrol apa sih makanan apa saja yang dimakan ya, kemudian jenisnya apa saja sih gitu. Kalau misalnya kita berikan uangnya saja ya, anak-anak kan seenaknya aja dia beli sesukanya ya.
gitu. Kemudian juga ada penggunaan pajak untuk mereduksi ya, mengurangi konsumsi dari makanan-makanan yang tidak sehat. Dan tentu saja yang akan saya garis bawahi pada hari ini, karena saya akan fokus pada exercise dan juga aktivitas fisik ya. Jadi bagaimana menurunkan berat badan secara moderate ya. Kenapa moderate ya, atau modest, ringan ya, dengan melakukan exercise ataupun physical activity intervention itu ya. Jadi ini yang akan saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Pada pertemuan yang kedua, nanti kita akan lebih membahas lagi bagaimana cara melakukan atau meningkatkan aktivitas fisik dan mengapa hal itu penting pada orang dengan overweight maupun dengan obesitas. Saya akhiri pertemuan pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.